Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, berjumpa kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, kita sudah lama tidak bertemu. Nah, Bu Resti berharap kalian selalu menantikan video terbaru dari Bu Resti. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Bu Resti selalu berharap kalian sehat. Nah, hari ini kita akan belajar materi pada kelas 1, tema 1, subtema 3, yaitu tentang Aku Merawat Tubuhku. Dan hari ini juga kita akan belajar pada materi subtema 3, pembelajaran 1. Siap belajar ya anak-anak? Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, Bu Resti akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat dan bahan pembuatan finger painting dengan benar. 2. Siswa dapat mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan bagaimana cara duduk yang benar, cara memegang pensil yang benar, dan cara meletakkan buku dengan benar. Anak-anak, marilah kita masuk pada materi kita yang pertama. Tubuh harus kita rawat agar tubuh kita selalu sehat. Kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Tubuh yang sehat akan membuat kita menjadi semangat, sedangkan tubuh yang sakit akan membuat kita lemah. Kita harus merawat kesehatan tubuh kita sebagai rasa syukur kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, marilah kita cermati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa dalam telapak tangan kita banyak sekali kuman-kuman yang bisa hidup. Kuman bisa hidup di sela-sela jari, di ujung jari, di bagian jari sekalipun, dan ada di mana-mana. Lalu, bagaimana cara mengusir kuman-kuman agar bisa hilang dari tubuh kita? Kita bisa mengusir kuman-kuman dengan cara merawat dan menjaga kebersihan diri. Banyak kegiatan yang bisa membuat tangan kita menjadi kotor. Lalu, yang harus kita lakukan adalah selalu menjaga kebersihan tangan agar kuman-kuman tidak menempel pada tangan kita. Sekarang, cobalah kalian cermati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kita bisa membuat gambar atau lukisan yang terbuat dari tangan kita. Nah, tugasmu di rumah adalah mempraktikkan, menggambar, atau melukis dengan media telapak tangan kita. Gambarlah sesuai dengan kreasimu masing-masing. Namun, sebelum kalian menggambar, kalian harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan kertas gambar. Kemudian yang kedua adalah sediakanlah cat air. Dan yang ketiga, kalian harus menyediakan air bersih. Lalu, kalian harus melakukan beberapa tahapan untuk membuat gambar tersebut. Yang pertama, cucilah tanganmu sampai bersih.
Kemudian keringkanlah tanganmu itu. Setelah tangan kalian kering, kalian harus menyiapkan cat air. Ambillah cat air atau warna cat air yang kalian sukai. Kemudian taruhlah cat air pada palet. Campurkanlah dengan sedikit air. Jika sudah tercampur dengan rata, masukkanlah tangan kalian ke dalam cat air tersebut. Kemudian tempelkanlah pada kertas gambar yang sudah kalian sediakan sebelumnya. Nah, berkreasilah dengan imajinasimu masing-masing. Lakukanlah pekerjaan tersebut bersama kedua orang tuamu. Anak-anak, setelah tadi kalian belajar menggambar menggunakan jari-jari tangan kalian, kalian harus mencuci tangan setelah kalian melakukan kegiatan tersebut agar tangan kalian terhindar dari kuman-kuman. Lalu, bagaimanakah cara mencuci tangan yang baik dan benar? Sudahkah kalian tahu? Jika kalian belum tahu, Bu Resti akan mengajarkannya kepada kalian. Yang pertama, kalian harus menyiapkan air yang bersih atau air yang mengalir untuk membilas tangan. Yang kedua, kalian harus menyediakan sabun agar kita bisa terhindar dari kuman-kuman. Dan yang ketiga, lakukanlah tahapan-tahapan mencuci tangan yang akan Bu Resti praktikkan untuk kalian. Sudah siap anak-anak? Tentu sudah siap. Perhatikanlah dan cermati baik-baik apa yang akan Bu Resti lakukan. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol pergelangan. Ayo kita lakukan bersama-sama. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol pergelangan. Seperti itu ya anak-anak. Yang pertama kita harus menggosok mulai dari depan, ya, dari depan ini sampai bagian belakang. Kita gosok harus semuanya terlumuri oleh sabun. Kemudian yang kedua, kita harus menggosok sela-sela jari kita. Pastikan semuanya mengenai sabun. Kemudian yang ketiga, kita harus menggosok juga kuku-kuku kita. Barangkali ada kuman-kuman yang bersarang pada kuku kita ya anak-anak. Yang kemudian adalah buku-buku jari. Nah, ini buku-buku jari anak-anak. Ini ya. Kita juga harus menggosoknya sampai bersih. Kemudian jangan lupa jempol juga harus kita gosok. Semuanya harus terkena sabun. Dan yang terakhir adalah pergelangan tangan. Gosoklah sampai bersih, kemudian bilaslah menggunakan air yang bersih. Paham ya anak-anak? Tentu paham karena kalian adalah anak yang hebat. Anak-anak, selain kita harus menjaga kebersihan tubuh, kita juga harus merawat tubuh kita. Salah satu cara kita untuk merawat tubuh adalah memposisikan duduk dengan benar saat sedang belajar. Sekarang, cobalah kalian cermati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terlihat Udin dan teman-temannya sedang duduk menerima pembelajaran di kelas. Lalu, menurut kalian, apakah sikap tersebut sudah sesuai dengan posisi duduk yang baik saat sedang belajar? Benar sekali. Posisi duduk Udin dan teman-teman sudah benar karena mereka duduk dengan tegak.
Kemudian mereka tidak terlalu membusungkan dada atau tidak terlalu membungkuk. Jadi kalian juga harus mempraktikkan pola duduk yang sama seperti yang dilakukan Udin dan teman-temannya saat sedang belajar. Mengerti ya anak-anak? Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara memegang pensil dengan benar. Anak-anak, sekarang Bu Resti akan mempraktikkan cara memegang pensil saat hendak menulis. Perhatikanlah baik-baik contoh yang akan Bu Resti berikan. Sekarang Bu Resti memegang sebuah spidol. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana cara memegang spidol ini dengan benar. Bukan seperti ini ya anak-anak cara memegangnya. Cara memegang spidol atau pensil yang seperti ini adalah cara yang salah. Kita harus memegang pensil atau spidol dengan cara seperti berikut ini. Jika kita sudah memegang pensil atau spidol seperti ini, kita akan lebih mudah dalam proses menulis. Begitu ya anak-anak, praktikkanlah bersama kedua orang tuamu di rumah. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara meletakkan buku dengan baik. Letakkanlah buku dengan hati-hati. Dan jangan sampai buku tersebut jatuh karena bisa merusak buku tersebut. Letakkanlah di meja dengan tegak, tidak boleh miring agar kita lebih mudah untuk membaca. Seperti itu ya anak-anak. Harus kalian praktikkan di rumah bersama kedua orang tua. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang alat dan bahan dalam pembuatan finger painting. Yang kedua, kita telah belajar cara mempraktikkan cuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, kita telah mempraktikkan bagaimana cara duduk yang benar, cara memegang pensil yang benar, dan cara meletakkan buku dengan benar. Sekarang, tugasmu di rumah adalah praktikkanlah semua yang telah Bu Resti ajarkan bersama kedua orang tuamu di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, jangan lupa untuk menantikan video pembelajaran Bu Resti selanjutnya. Anak-anak, sekian materi yang bisa Bu Resti sampaikan. Semoga materi yang Bu Resti sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.